Okay. Jepang itu punya 1000 vision. Mereka menargetkan juara Piala Dunia pada 2050. Okay. Nah, Indonesia belum apa-apa, tiba-tiba 2030 pengen lolos Piala Dunia. Piala AFF aja masih susah jadi juara. Nah, ini yang menarik. Saudara Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia layak dan bisa lolos ke Piala Dunia 2030 dan juga meminta penyusunan blueprint sepak bola nasional. Lalu apa tindak lanjut yang akan dilakukan PSSI dan realistiskah mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2030? Kita akan bahas bersama Ketua Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Selamat malam, Mas Akmal. Selamat malam, salam sepak bola. Salam sepak bola. Kalau bicara soal blueprint atau cetak biru, ini kan ibaratnya PSSI juga ditantang oleh Presiden. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh PSSI terhadap tim nasional menjelang Piala Dunia 2030. Nah, tapi kalau kita bicara soal blueprint itu tadi, apa maksud Anda memaknainya seperti apa? Apa maksudnya dari Presiden sebenarnya? Ya, kalau bicara blueprint sebenarnya sejak zaman Ketua Umum PSSI Pak Nurdin Halid sudah ada blueprint. Sudah ada, oke. Blueprint yang dinamai Indonesia Emas 2045 waktu zamannya Pak Nurdin Halid. Kemudian digantikan oleh Pak Johar Arifin juga punya blueprint. Ada juga. Kebetulan saya juga bagian dari yang menyusun itu. Waktu zamannya Pak Johar Arifin. Kemudian Pak Lanyala juga punya blueprint. Kemudian juga setelah itu Pak Edi Rahmayadi juga punya blueprint. Jadi setiap ketum punya blueprint. Setelah itu Pak Iwan Bule juga punya blueprint dan Pak Erick Thohir juga sudah punya blueprint juga. Jadi blueprint ini menurut saya seperti kitab suci. Cuma salahnya adalah kitab sucinya cuma ditaruh di lemari, tidak dibaca. Sehingga tidak dibaca dan ditafsirkan begitu. Betul, sehingga implementasinya tidak berjalan secara efektif. Kalau bicara sepak bola misalnya, kita ini negara yang sangat luar biasa karena hanya cabang sepak bola yang kemudian punya aspek legal, legasinya atau aspek legalnya itu payung hukumnya dengan Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional nomor 3 tahun 2019 yang dikeluarkan pada 25 Januari 2019 di eranya Pak Jokowi. Nah, di sana melibatkan 11 kementerian. Dan diantaranya adalah termasuk di dalamnya adalah gubernur, wali kota, bupati juga ikut terlibat di dalamnya. Cuma permasalahannya lagi-lagi itu Impres Percepatan Pembangunan Sepak Bola Nasional ini tidak berjalan secara utuh. Kalau kita bicara 2019, sekarang adalah 2006, artinya sudah 7 tahun. Ya kan? Tapi fakta di lapangannya belum ada yang berjalan secara simultan. Artinya kalau itu kemudian berjalan secara simultan, Pak Prabowo nggak perlu lagi minta blueprint lagi. Tapi gini, kalau bicara soal blueprint, apa sih sebenarnya blueprint sepak bola nasional itu? Apakah yang dimaksud seperti misalnya pendidikan atau pembinaan pemain-pemain sepak bola usia dini seperti yang dilakukan oleh Prancis di Clairefontaine misalnya? Betul. Jadi kalau bicara blueprint sebenarnya arah sepak bola kita. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan banyak pecinta sepak bola Indonesia juga. Mau dibawa kemana sepak bola kita? Quo Vadis, PSSI lah gitu, seperti itu. Karena setiap pergantian ketua umum PSSI pasti ada perubahan visi misi, ada perubahan program, bawa agenda sendiri-sendiri, sehingga kemudian tidak berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi problem. Sebenarnya simple untuk kemudian membuat sepak bola kita hebat. Ada istilah tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Liga yang sehat. Artinya apa? Artinya selama pembinaan kita tidak hebat, masih ada curi umur, masih ada titip menitip pemain misalnya, dan itu akan merusak moral sepak bolanya. Sulit untuk mendapatkan pembinaan yang hebat kalau misalnya orang tua pelatih masih diintervensi oleh pihak-pihak di luar. Nah, jangan bicara Clairefontaine dulu. Kalau kemudian pembinaannya kita tidak punya kitab suci, kita katanya punya Pilanesia, tapi sejauh ini Pilanesia itu seperti apa kita juga tidak tahu. Sama halnya dengan blueprint. Sampai sekarang misalnya di PSSI katanya PSSI punya blueprint. Sampai sekarang juga publik sepak bola tidak tahu blueprintnya seperti apa. Gitu kan, salah satunya yang dulu sempat ramai adalah ketika ada direktur teknik tim nasional menyampaikan blueprint sepak bola nasional hanya 3 lembar yang kemudian menjadi kontroversi. Apakah blueprint sepak bola kita hanya 3 lembar untuk mencapai Piala Dunia? Sementara misalnya negara-negara hebat seperti Jepang. Jepang itu punya 1000 vision, 1000 tahun, visi 1000 tahun. Mereka menargetkan juara Piala Dunia pada 2050. Artinya apa? Kalau sekarang 2026, artinya 24 tahun lagi baru mereka berpikir tentang Piala Dunia menjadi juara. Nah, Indonesia
belum apa-apa, tiba-tiba 2030 pengen lolos Piala Dunia. Piala AFF aja masih susah jadi juara. Nah, ini yang menarik karena Anda menyinggung Piala AFF. Saya sebenarnya tidak mau mengait-ngaitkan pembicaraan Pak Prabowo ini soal blueprint dengan ajang Piala AFF yang sekarang. Betul. Tapi kok momennya bersamaan ketika kita menelan kekalahan telak di kandang sendiri 3-0, tiba-tiba Presiden berbicara soal blueprint sepak bola nasional. Apakah ini dibaca oleh Presiden sebagai kekhawatiran sepak bola nasional kita tidak akan mencapai puncaknya pada saat ajang mendekati Piala Dunia 2030 nanti? Ya, kalau kita bicara target PSSI sebenarnya punya target 2038 baru kita lolos Piala Dunia. Tapi kalau mungkin ada peluang seperti kemarin 2026 kan, kualifikasi kita ada peluang lolos sampai babak keempat. Kalau kemudian ada kesempatan diambil untuk jadi juara, untuk lolos ke Piala Dunia, kenapa tidak diambil? Tapi faktanya kan kita gagal. Artinya kegagalan itu harus menjadi pelajaran bahwa sejatinya kita belum siap untuk tampil di Piala Dunia. Lagi-lagi seperti itu. Kenapa? Yang ada glorifikasi sejauh ini bahwa kita sudah hebat. Padahal 1986 kita juga pernah mencapai babak yang sama dengan Indonesia saat ini waktu dilatih Sintayong, ketika itu dilatih oleh Barcimatula Velwa gitu kan. Nah, inilah yang kemudian menurut saya harus dipikirkan secara matang, mau dibawa kemana arahnya dan target-targetnya. Kalau target dibuat, apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, selama langkah-langkah yang tadi pembinaannya masih belum hebat, kemudian kompetisinya belum sehat, masih ada atur-mengatur skor pertandingan, masih ada atur-mengatur juara, masih ada gonta-ganti nama klub. Emang hal itu masih terjadi sampai saat ini? Ya, masih terjadi. Dan itu fakta. Dan itu dirasakan oleh semua publik. Yang sekarang aja kemarin Kongres PSSI kan ada klub yang tiba-tiba ganti nama. Nah, jual beli klub, cross ownership, kepemilikan ganda. Kepemilikan ganda ini dilarang oleh FIFA. Kenapa? Kalau ada orang atau perusahaan memiliki lebih dari satu klub, ini kan berpotensi untuk terjadinya pengaturan skor. Dalam tanda kutip terlalu banyak sengketa di dalam jadi, bukan tidak bicara PSSI tapi di dalam kompetisi. Betul. Jadi kalau sebelum kita bicara lolos ke Piala Dunia, maka yang harus kita lakukan adalah membenahi ekosistem sepak bola kita. Bicara soal ekosistem, saya menyinggung soal ekosistem berkaitan dengan filosofi sepak bola. Banyak yang menilai problem utama sepak bola Indonesia ini ada di pondasi. Kalau kita bicara pondasi kan filosofi permainan, kualitas kompetisi, jumlah pelatih berlisensi yang ada di Indonesia, lalu juga infrastruktur di daerah, mulai dari stadion dan segala macamnya. Nah, apakah permintaan blueprint ini bisa menyelesaikan akar masalah sepak bola di Indonesia sendiri sebenarnya? Ya, sebenarnya Pak Prabowo tinggal melanjutkan impres percepatan pembangunan sepak bola yang dibuat oleh Pak Jokowi. Di situ kan ada PUPR diberikan tugas untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Sekarang kan sudah ada 32 stadion di sejumlah daerah yang direnovasi. Cuma permasalahannya hanya apakah renovasi itu hanya sekedar dicat atau di standar internasionalkan. Nah, itu kan yang jadi problem. Ada beberapa stadion yang direnovasi, faktanya adalah ternyata cuma renovasi ganti bangku dan sebagainya, tapi tidak memenuhi standar-standar FIFA Safety and Security Stadium Regulation. Yang pada akhirnya terjadilah tragedi Kanjuruhan. Nah, yang semacamnya kemudian misalnya pelatih berlisensi di impres percepatan pembangunan sepak bola nasional itu sudah dibuat, di mana misalnya Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan ikut terlibat di sana. Nanti sekolah-sekolah, guru olahraga, guru sepak bola di sekolah itu minimal harus punya lisensi D. Kepelatihan di lingkup misalnya kabupaten kota punya pelatih berlisensi B, berlisensi A, direktur teknik berlisensi A Pro. Tapi permasalahannya adalah yaitu lagi pendanaannya yang kemudian menjadi salah satu problem, sehingga kemudian membuat biaya kepelatihan di kita itu mahal sekali. Kita untuk dapat lisensi A Pro itu biayanya 250 juta. Nah, setelah kemarin ada beberapa pelatih lokal kita yang habis kursus lisensi A Pro, telepon saya, Mal, abang udah dapat ini lisensi A Pro, tapi setelah ini abang jadi pengangguran, bayar 250 juta jadi pengangguran. Kenapa? Karena peluang untuk melatih di klub-klub diberikan kepada pelatih asing. Sehingga kemudian pemberdayaan, pembiayaan besar untuk menjadi pelatih, tapi kemudian tidak diberdayakan. Nah, ini kan problem. Kalau kemudian ini diberdayakan, saya pikir di setiap provinsi diberdayakan, kompetisi usia muda digelar secara simultan di semua kompetisi, kita bisa. Tidak perlu lagi jalan naturalisasi, tidak perlu lagi jalur ambil pemain diaspora. Kita harus percaya bibit-bibit muda kita potensial untuk menjadi pemain yang punya kualitas dan berpotensi menjadi kekuatan masa depan tim nasional Indonesia. Jadi sebenarnya PR-nya PSSI sekarang
sekarang ini sebenarnya nggak ribet-ribet amat ya. Betul. Sudah ada sebenarnya blueprintnya, semua tinggal mengembangkan dan itu tadi mengejawantakannya seperti apa. Betul. Apakah bisa realistis diejawantahkan atau bisa diaplikasikan atau tidak. Karena sekarang yang penting adalah will dari Ketum PSSI sendiri untuk bisa menjalankan blueprint yang sudah disusun sedemikian rupa. Jadi menurut saya target Piala Dunia 2030 itu tidak realistis. Belum realistis. Dengan kondisi sepak bola kita saat ini. Baik.